Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang buah dan sayur-sayuran. Di mana ini nanti bakal berhubungan sama pigmen. Nah, pigmen ini nanti yang bakal ada hubungannya langsung dengan kesehatan yang ada di dalam tubuh manusia. Sebelum itu, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila dengan NIM 028. Saya Salena Albinia dengan NIM 030. Dan saya Ratu Kansadila dengan NIM 032. Masuk ke slide berikutnya. Jadi, yang seperti yang teman-teman tahu bahwa sayur dan buah itu kan menyehatkan. Nah, menyehatkannya itu kenapa sih? Jadi menyehatkannya itu karena kandungan dari buah dan sayurnya sendiri yang kaya akan nutrisi esensial seperti vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif. Nah, vitaminnya sendiri itu seperti vitamin C, A, dan E itu untuk menjaga sistem imun, kesehatan kulit, dan penglihatan. Terus dari mineralnya sendiri itu seperti kalsium, kalium, dan magnesium itu untuk mendukung fungsi jantung, otot, dan syaraf. Terus ada kandungan seratnya sendiri nih. Pada buah dan sayur itu baik untuk pencernaan, terus menjaga kadar kolesterol serta gula darah. Terus dari bentuk dan buah sayurnya sendiri itu ada loh fungsinya untuk organ tubuh. Jadi kayak memberikan informasi ke kita dari bentuk buah dan sayurnya sendiri itu loh. Nah, dari yang pertama itu ada wortel, itu kan bentuknya mirip mata ya. Nah, dari wortelnya sendiri itu ada vitamin A yaitu beta karoten itu untuk meningkatkan kesehatan mata. Terus dari seledri itu kan bentuknya mirip kayak tulang, itu mengandung kalsium, terus vitamin K dan fosfor itu untuk menjaga kesehatan tulang serta menguatkan tulangnya sendiri itu. Terus dari tomatnya itu bentuknya kayak mirip jantung. Mungkin kalau dilihat dari gambarnya itu kan nggak mirip ya, tapi kalau dilihat dari secara detail atau jelas itu bentuk kayak kerutan-kerutannya itu mirip kayak jantung itu. Terus itu mengandung antioksidan likopen itu yang fungsinya untuk meningkatkan kesehatan jantung. Nah, sekarang itu masuk ke warna dari sayur dan buah. Nah, warna sayur dan buah itu biasanya itu disebut pigmen. Nah, pigmen itu zat alami yang memberikan warna pada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, zat ini itu menyerap sebagian cahaya dari matahari ya, dan memantulkan warna sehingga mata kita itu menangkap warna tertentu gitu. Nah, selain itu juga memberikan fungsi penting seperti membantu tumbuhan melakukan fotosintesis, terus untuk melindungi untuk melindungi makhluk hidup dari paparan cahaya matahari yang berlebihan itu. Karena menghasilkan makanan. Selanjutnya ada jenis-jenis pigmen. Sebenarnya jenis pigmen itu banyak banget di baik di tumbuhan maupun di tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau di sini aku mau ngerangkum sedikit aja tentang pigmen-pigmen itu. Yang pertama dan yang paling sering kita dengar itu ada namanya klorofil. Klorofil ini dia biasanya dijumpai dengan warna hijau yang dia itu berfungsi untuk fotosintesis, di mana nanti dia itu bakalan membantu tanaman untuk menyerap gelombang tertentu dari cahaya matahari. Biasanya ditemukan di daun ataupun di tumbuhan hijau. Terus ada karotenoid. Nah, karotenoid itu biasanya warnanya kuning, oranye, dan juga merah. Biasanya sih untuk menarik serangga ataupun melindungi si buahnya itu sendiri. Biasanya itu ada di wortel, jagung, dan juga paprika. Terus ada pigmen namanya antosianin. Nah, antosianin itu warnanya ungu, biru, dan juga merah. Nah, untuk antosianin ini kurang lebih sama, dia itu untuk melindungi dan juga menarik perhatian serangga untuk datang ke buah itu. Biasanya ditemukan di anggur, blueberry, sama kubis merah. Selanjutnya ada melanin. Nah, melanin itu warnanya ada hitam, kadang juga ada warnanya yang coklat. Kurang lebih sama fungsinya untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan juga bisa untuk menyerap sinar UV. Biasanya ini ditemukan di kulit manusia ataupun kulit hewan dan juga biasanya ditemukan di mata. Nah, untuk vicosianin itu warnanya biru biasanya. Di sini biasanya si vicosianin ini dimanfaatkan oleh alga untuk menyerap cahaya dan menghasilkan energi. Biasanya ada di spirulina. Terus ada namanya beta lain yang dia itu warnanya antara merah atau enggak kuning. Kurang lebih sama fungsinya dia ini untuk menarik perhatian serangga ataupun burung. Nah, sumbernya si beta lain ini biasanya ada di anggur, blueberry, ataupun kubis merah itu tadi. Nah, selanjutnya aku mau jelasin sedikit tentang fungsi pigmen secara keseluruhan. Yang pertama, pigmen itu bisa jadi senyawa bioaktif. Contohnya kayak pigmen si antosianin tadi. Ternyata di antosianin itu dia nggak cuma menghasilkan warna merah, dia itu juga bisa menghasilkan antioksidan yang tinggi sehingga membantu kita melawan dari radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu sendiri. Nah, terus ada si pigmen ini itu sebagai indikator. Biasanya kalau misalnya kita mau makan buah ataupun makan sayur kan kita ngeliat dulu nih dari warnanya. Nah, warna dari buah dan juga warna dari sayur itu menandakan bisa dari kesegaran atau juga tingkat kematangan si buah itu kayak gitu. Terus yang terakhir ada sebagai pelindung. Tadi sebenarnya udah disinggung sedikit terkait si uh, pigmen ini sebagai pelindung di buah dan juga sayur. Sebagai contoh antosianin. Antosianin itu bisa berperan kayak semacam sunscreen-nya bagi buah dan juga sayur karena dia itu melindungi si buah dan juga sayur dari radiasi UV. Nah, jadi di sini aku mau jelasin dikit tentang sayur dan juga buah tapi berdasarkan warna mereka. Nah, sayur dan buah yang warnanya hijau kayak misalnya alpukat, apel hijau, kiwi atau juga melon itu biasanya kan mengandung klorofil ya. Nah, klorofil ini tuh bagus banget buat detox tubuh kita. Jadi kayak misalnya buat teman-teman yang mau mendetoks tubuh kita atau mau mencari buah dan juga sayur yang cocok, itu bisa langsung cari buah yang berwarna hijau. Terus ada juga warna merah. Nah, merah itu biasanya
kaya akan flavonoid, resveratrol, dan juga vitamin C. Of course, ketiga bahan ini itu merupakan antioksidan yang sangat amat baik untuk hati kita. Nah, terus ada pigmen warna ungu. Ungu ini sebenarnya berfungsi untuk vital tubuh kita sehingga membuat kita tuh semakin panjang umurnya, seperti itu. Oke, dari tadi yang dijelasin awal ada 3 warna, ini tuh ada lanjutannya lagi, ada warna oranye. Jadi warna oranye ini biasa ditemuin pada sayur wortel ataupun kayak buah mangga ataupun buah nanas. Nah, ini itu mengandung banyak yang namanya beta karoten. Nah, ini tuh bagus banget untuk fungsi penglihatan, kulit, gigi, dan tulang. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin pengen kulitnya glowing, itu bisa banget untuk mengkonsumsi buah yang berwarna oranye atau buah yang mengandung banyak beta karotennya. Selanjutnya itu ada buah warna putih. Jadi buah warna putih ini biasanya ada kayak sirsa, kelapa, kubis, ataupun bengkoang. Nah, ini itu dapat membantu mencegah sembelit, serta dapat menurunkan risiko hipertensi dan kolesterol. Nah, itu karena ada mengandung yang namanya alisin, seperti itu. Next, ini kita bakal jelasin tentang fun fact seru tentang pigmen. Jadi pigmen itu nggak ngeboringin guys. Pertama itu adalah memberikan efek sensorik dan psikologis. Contohnya kayak, kalau kita lihat ya guys, kalau kita beli buah atau sayur, itu pasti warna merah. Itu pasti kita asosiasikan sebagai warna manis. Kayak misalnya apel warna merah, oh berarti apelnya ini manis nih. Atau kalau apelnya warna hijau kan kita mikir pasti asam. Nah, itu yang memberikan efek sensorik dan psikologis bagi kita. Terus juga yang kedua itu pigmen merah cabai bukan hanya memberi warna, tapi juga rasa pedas. Jadi di cabai itu kan ada yang namanya karotenoid. Nah, karotenoid ini ternyata mengandung capsaicin dan kapsorubin yang membuat si cabai itu menimbulkan rasa pedas pada saat dikonsumsi. Next. Perubahan apel dari hijau ke warna merah. Nah, ini itu yang awalnya apel itu warnanya hijau dan berubah warna merah itu terjadi karena adanya rusaknya pigmen klorofil. Jadi harusnya yang warna hijau akhirnya tertutup sama pigmen warna merah dari si apel karena klorofilnya rusak. Terus ada buah berwarna gelap biasanya lebih kaya antioksidan. Jadi semakin gelap warnanya maka semakin tinggi juga kandungan si antioksidannya. Contoh buahnya itu ada blueberry, anggur hitam, dan blackberry. Jadi buah-buah ini itu mengandung antioksidan yang kuat. Next. Karotenoid bikin kulit glowing. Jadi ya guys, tadi udah disinggung juga kan sama aku. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi buah yang mengandung karotenoid secara rutin, itu bakal memberikan warna kulit yang lebih sehat dan cerah. Jadi buat ciwi-ciwi yang pengen kulitnya glowing itu banyak-banyak mengkonsumsi buah yang mengandung karotenoid. Dan fun fact terakhir adalah kubis merah berubah warna sesuai dengan pH. Tadi udah disinggung sama Au juga kalau antosianin ini dapat berubah warnanya tergantung dengan tingkat keasaman atau pH di lingkungannya. Contohnya ini kayak dia bakal warna ungu di pH netral, hijau kebiruan di lingkungan yang basah, dan warna merah di lingkungan yang asam. Seperti itu. Jadi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan cari yang sempurna, karena sempurna baru ada kalau aku dan kamu itu bersama. Nah, terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Dan cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.